Shalom, orang-orang muda yang Tuhan kasihi. Hari ini kita bertemu lagi dalam link YouTube Fani Paindong TV. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dalam khotbah singkat Yud hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak teman-teman untuk mengambil catatan dan menulis rema-rema firman Tuhan yang kita dapatkan secara pribadi. Dan mari sekarang kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Kami bisa ada hari ini karena campur tangan Tuhan, karena pembelaan dan pertolongan Tuhan. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, kesalahan, dosa-dosa kami. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu datang buat kami. Dan kami mau melakukannya sehingga kami boleh bertumbuh dewasa iman kami dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, hari ini judul khotbah singkat Yud adalah Inner Strength. Kekuatan batin atau kekuatan yang datangnya dari dalam diri kita. Mari kita baca bersama dalam surat 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Wow! Yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sobat muda, kita tahu bahwa ini adalah tulisan dari seorang rasul yang bernama Paulus. Ketika dia memberitakan Injil, mengabarkan kabar kesukaan, ada begitu banyak tantangan, rintangan yang harus dihadapi. Kita tahu daftar penderitaan yang dialami oleh Paulus. Salah satunya adalah dia mengalami kapal karam, bahkan mengalami ancaman mati ketika memberitakan kabar baik itu. Nah, apa yang Paulus sampaikan kepada kita, orang-orang muda yang Tuhan kasihi, kita harus belajar. Ternyata di dalam hidup ini ada banyak hal yang kita hadapi untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Termasuk dikatakan di sini oleh Paulus, sekalipun secara lahiriah hidupnya semakin merosot, namun manusia batinianya dari sehari ke sehari selalu dibaharui oleh Tuhan. Saya percaya kita semua mau dibaharui hidupnya dari hari ke sehari. Bukan secara penampilan kita yang dibaharui, bukan secara performance kita, tapi secara lahiriah, batiniah. Sesuatu yang ada di dalam diri kita ini. Harusnya itu yang menjadi fokus konsentrasi kita sebagai orang muda. Stop untuk memperhatikan apa yang hanya ada di permukaan. Orang bisa melihat kita baik, orang bisa melihat kita fine-fine saja, orang bisa melihat bahwa kehidupan kita sepertinya tidak ada pergumulan, tidak ada masalah dalam masa muda kita. Tapi sesungguhnya yang mengetahui lebih jauh apa yang ada di dalam batin kita, di dalam hati kita adalah Tuhan dan kita yang tahu. Halo, adakah sesuatu yang kita sembunyikan hari-hari ini dan tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk orang tua kita? Guys, dengar baik-baik, Tuhan Maha tahu apa yang ada di dalam batin kita, apa yang ada di dalam hati kita. Dia lebih tahu daripada kita mengetahui diri kita sendiri. Nah, karena itu yang menarik adalah arti kata batin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbagi menjadi 4 bagian.
Yang pertama, bicara batin adalah sesuatu yang terdapat di dalam hati. Sesuatu yang menyangkut jiwa. Itu batin. Dan yang kedua, sesuatu yang tersembunyi. Tanda kutip, sepertinya gaib. Tidak kelihatan, tidak tampak. Dan yang ketiga, bicara batin, bicara yang berhubungan dengan semangat. Ini hakikatnya. Nah, yang bagian yang keempat inilah yang menjadi fokus kita. Ternyata bicara batin guys, berhubungan dengan mental dan watak manusia. Berhubungan dengan mental dan watak manusia. Jujur kita harus akui, hari-hari ini di dalam COVID-19, masalah ini datang bukan hanya untuk para petinggi-petinggi negara kita. Masalah ini juga datang bukan hanya untuk orang-orang dewasa atau orang tua kita. Tapi COVID-19 juga berimpact dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda. Nah, karena itu Presiden kita RI Joko Widodo mengatakan untuk menghadapi COVID-19 ini, Indonesia itu membutuhkan ketahanan ekonomi. Ekonomi Indonesia itu harus dipulihkan. Bahkan beberapa bulan lalu, Menteri Keuangan kita mengatakan bahwa Indonesia mengalami resesi ekonomi. Nah, karena itu Bapak Presiden mengatakan bahwa Indonesia harus memiliki ketahanan ekonomi. Indonesia juga harus memiliki ketahanan pangan dalam menghadapi COVID-19. Harus menghadapi ketahanan fiskal, ketahanan fisik. Dan yang lebih daripada itu semuanya, ternyata Indonesia termasuk saya dan kalian orang-orang muda diperlukan ketahanan mental atau berhubungan dengan batin. Kenapa perlu kita memiliki ketahanan batin? Kenapa pentingnya buat kita memiliki ketahanan mental? Karena ternyata dalam sebuah kutipan khotbah Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham, kita membutuhkan ketahanan mental, yakni mampu beradaptasi di dalam tekanan dan bisa mengatasi ini semuanya. Nah, hal itu disebut dengan resiliensi. Apa itu resiliensi? Resiliensi adalah seperti sebuah per atau karet gelang yang direnggangkan. Ketika direnggangkan, itu akan kembali seperti semula. Itulah yang disebut dengan resiliensi. Nah, menghadapi fenomena COVID-19 ini, sekali lagi, ini bukan hanya tantangan, rintangan bagi orang tua kita. Tapi bagi engkau juga sebagai orang muda, engkau ada di dalamnya. Nah, karena itu engkau harus memiliki mentalitas yang tahan banting. Mentalitas yang kuat, batin yang kuat, batin yang kokoh. Kita perlu memiliki mentalitas saat ini seperti mentalitas tahan banting, yaitu bola basket. Bola basket itu ketika kita lemparkan ke atas atau kita lemparkan ke bawah, maka bola basket itu akan mental kembali ke atas. Sebaliknya, jangan miliki mentalitas seperti kristal. Ketika dilempar, dia akan hancur berkeping-keping. Dia akan runtuh dan tidak dapat ditata kembali. Apakah engkau dan saya memiliki ketahanan mental? Apakah engkau dan saya memiliki ketahanan banting? Baru saja diputusin oleh pacar, kita sudah kecewa, bahkan mungkin malas makan, malas berdoa, malas belajar, berdiam diri di kamar, dan lain sebagainya. Engkau harus memiliki ketahanan mental, ketahanan banting. Seperti bola basket, apa saja yang kita hadapi dalam masa muda kita, seharusnya kita kuat. Kita kuat bukan karena secara jasmani kita kuat, tapi kita kuat karena inner strength. Karena sesuatu yang di dalam yang membuat kita bertahan menghadapi tantangan dan rintangan. Ingat baik-baik guys, orang-orang muda, manusia lahiriah kita, manusia jasmani kita, itu ditopang oleh manusia batiniah, oleh manusia rohani. Jadi sesuatu yang kelihatan ini sepertinya oke-oke saja, tapi sesungguhnya itu harus ditopang dari manusia rohani. Halo, come on guys.
Jadi kalau engkau, sorry saya katakan, engkau putus pacar, engkau ditolak, engkau dikecewakan, engkau tidak dihargai pekerjaanmu, pelayananmu mungkin tidak mendapatkan reward, pelayananmu mungkin tidak dihargai, dan lain sebagainya, engkau tidak akan mudah kecewa. Engkau tidak akan mudah baper. Kenapa? Karena engkau memiliki ketahanan mental. Engkau memiliki kekuatan rohani. Engkau memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Karena siapa yang memanggil engkau, siapa yang menciptakan engkau, dan siapa yang menghargai hidupmu adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ayo orang-orang muda yang Tuhan kasihi, seperti di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat 4 dalam versi mudah dibaca, ayat tersebut berkata begini. Jawab Yesus kepadanya, dalam kitab suci ada tertulis, bukan hanya roti yang membuat manusia hidup. Lihat, bukan hanya roti yang membuat manusia hidup. Ini bicara tentang jasmani. Tetapi hidup manusia bergantung pada kata-kata yang diucapkan oleh Allah. Lihat, kita bergantung dari perkataannya Tuhan. Kita bergantung dari firman Tuhan. Jadi kalau engkau mau kuat, kalau engkau dan saya mau kuat, inner strength-mu mau kuat, kekuatan batinmu, mentalmu mau kuat, engkau harus sekali lagi bergaul dengan firman Tuhan. Haleluya. Karena Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Wow. Sudahkah engkau membaca firman Tuhan hari ini? Sudahkah engkau bergaul karib dengan firman-Nya setiap hari? Itu yang akan membuat hidupku dan hidupmu kuat. COVID-19 ini membuat begitu banyak bidang-bidang kehidupan amblas seketika. Menteri Kelautan kita periode yang lalu, Ibu Susi Pujiastuti, seorang memiliki Susi Air, terimbas juga dengan COVID-19. Bahkan beliau mengatakan bahwa selama 2 bulan maskapai Susi Air-nya itu tidak memiliki pendapatan, dan kondisi ini sangat menakutkan dan tersulit di dalam hidupnya. Seorang wanita kuat Indonesia, Ibu Susi Pujiastuti, mengatakan demikian. Lihat, ini yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, guys. Kita mau berdiam diri saja. Kita tidak mau membantu orang tua kita, berikan kekuatan kepada mereka. Tidakkah kita mau membantu ayah kita, ibu kita, kakak, atau anggota keluarga kita yang lain dengan cara apa? Mungkin engkau tidak bisa berbuat banyak, tapi engkau bisa memberikan kekuatan di tengah-tengah krisis ini. Kata krisis di dalam bahasa Mandarin, guys, digunakan 2 kata, Weiji. W artinya danger, G artinya opportunity. Jadi artinya di tengah-tengah krisis pun, ternyata di tengah-tengah bara bahaya pun yang sedang kita hadapi hari-hari ini dan seluruh dunia menghadapinya, ada kesempatan, ada opportunity. Apa opportunity-nya? Apa kesempatannya? Banyak yang kita bisa pelajari di sini. Kita mungkin jadi lebih banyak waktu dengan orang tua kita, dengan anggota keluarga kita yang lain. Kita punya banyak waktu akhirnya untuk merenung, untuk mengevaluasi diri, untuk saat teduh, untuk berdoa dan lain sebagainya. Jadikan setiap krisis dalam hidup kita merupakan sebuah kesempatan untuk kita bertemu dengan Tuhan dan memperbaiki mental kita, memperbaiki batin kita. Amin. Ayat terakhir buat kita dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18 dalam versi bahasa Indonesia modern kekinian katakan, sebab kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya tahan sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal sampai selama-lamanya. Doa saya engkau orang-orang muda, perhatikanlah hal-hal yang tidak kelihatan itu, yang sifatnya membawa engkau kepada kehidupan kekal. Berikan kekuatan kepada orang-orang sekitarmu, orang tuamu, teman-temanmu. Fokuslah bukan hanya
terhadap sesuatu yang kelihatan. Tapi fokuskanlah hidup kita mulai hari ini belajar mencari perkenanan Tuhan, mencari kesukaan Tuhan. Mentor saya, Bapak Pendeta Amos Hosea, mengatakan bahwa goncangan ditambah respon sama dengan hasil. Hari-hari ini ada banyak goncangan, tergantung respon kita. Respon yang baik terhadap goncangan akan menghasilkan outputnya adalah output yang benar, hasil yang benar. Karena itu penting, engkau simpan apa di dalam batinmu, engkau simpan siapa di dalam hidupmu, maka itu akan menghasilkan sebuah respon yang benar dan hasil yang benar. Doa saya lewat khotbah singkat Youth hari ini, engkau mendapatkan remahnya dalam masa mudamu, bagikan kepada orang tuamu, bagikan kepada komunitasmu, bagikan kepada gerejamu, bagikan kepada pelayanan generasi mudamu, dimanapun kau berada, bahwa saya dan saudara, saya dan teman-teman perlu memiliki inner strength, kekuatan yang datangnya dari Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita. Kita memperhatikan sesuatu yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan, yaitu kekuatan kita itu sesuatu yang tidak kelihatan yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Engkau ingatkan kami untuk kami memperhatikan sesuatu yang ada di dalam hidup kami. Jauh lebih penting dari apa yang kelihatan. Hidup kami boleh susah, hidup kami boleh sulit. Mungkin kami sedang sakit, mungkin orang-orang yang kami kasih sedang sakit. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Tapi kami mau tetap kuat. Kami tahu siapa yang ada dalam diri kami. Kami tahu Tuhan kami besar, Tuhan kami dahsyat. Sanggup melakukan banyak perkara-perkara untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai masa muda kami untuk menjadi berkat dan menguatkan orang-orang sekitar kami, sesama kami, termasuk keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Thank you guys. Sampai ketemu lagi minggu depan di dalam link YouTube Fanny Pendung TV. Bagikan link YouTube ini kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.